Kembali lagi di Lawoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan pengecekan ulang dari pola depan dan pola belakang yang sudah kita buat, dan juga kita akan membahas tentang penambahan kelonggaran pakaian yang akan kita lakukan pada pola dasar ini ya. Nah, di sini setelah kita cek ulang dengan menggunakan ukuran uji, untuk ukuran uji 1 dan juga ukuran uji 2 itu di sini ada selisih sekitar 2 sampai 3 cm ya untuk pola depan dan juga pola belakang. Jadi di sini aku akan pastikan ulang untuk mengecek masing-masing dari ukuran yang krusial untuk pola depan dan pola belakang ini ya. Di sini yang pertama aku akan mengecek untuk lingkar kerung lengan ya. Untuk pengukuran lingkar kerung lengan, di sini ada tips mudah untuk pengukurannya ya. Jadi untuk mengurangi perhitungan yang ada di kepala ya. Jadi di sini kita akan ukur dari lingkar kerung lengan yang ada di pola belakang. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pengukuran di kerung lengan yang ada di pola depan itu dari pengukuran yang sudah kita dapatkan dari kerung lengan yang ada di pola belakang tersebut ya. Jadi kalau misalnya di sini di kerung lengan pola belakang itu ada 19 cm ya. Jadi untuk pengukuran kerung lengan yang ada di pola depan itu kita tidak mulai lagi dari nilai 0, tapi kita akan lanjutkan dari angka 19 tersebut sampai ke ujung dari lingkar kerung untuk pola bagian depan ya. Dengan hal tersebut maka kita tidak perlu untuk menambahkan nilai dari kerung lengan depan dan kerung lengan belakang ya. Jadi kita langsung tahu hasilnya. Begitu juga dengan pengukuran dari lingkar badan ya. Untuk lingkar badan ini kita akan ukur terlebih dahulu lingkar badan yang ada di pola depan, kemudian kita akan tambahkan dengan yang ada di pola belakang, lalu hasilnya akan kita kalikan 2 ya, dan hasil tersebut harus sesuai dengan besar lingkar badan yang ada di ukuran. Selanjutnya untuk pengecekan lingkar pinggang itu sama saja seperti itu ya, namun di sini untuk kupnat itu akan kita skip ya. Jadi untuk kupnatnya tidak akan kita ikut hitung. Jadi untuk perhitungan di bagian lingkar pinggang itu kita akan berhenti di masing-masing titik dari kaki kupnat ya. Kemudian ditambahkan ke bagian setelahnya seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan untuk yang di bagian pinggang pola belakang. Ikuti prosesnya seperti yang sudah aku contohkan di video. Nah, di sini setelah dilakukan pengecekan ulang ya, memang ukuran pola yang ada di pola depan dan pola belakang ini sudah pas. Lalu ketika diukur dengan menggunakan ukuran uji memang ada selisih sekitar 3 cm ya, dan itu tidak masalah ya. Yang penting ukuran dari lingkar pinggang dan lingkar badan dan masing-masing ukuran dari masing-masing formula yang ada di titik-titik pola depan dan pola belakang ini sudah benar, itu tidak masalah kalau ukuran ujinya tidak pas ya. Nah, berikutnya kalau sudah di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk menambahkan kelonggaran dari pola dasar badan wanita depan dan belakang ya. Karena di proses pengukuran badan yang sudah kita lakukan, kita ukur ukuran badannya itu secara pas ya. Kemudian di sini kita perlu untuk menambahkan kelonggaran agar baju yang nantinya kita jahit itu tidak terlalu ketat di badan dari klien kita ya. Jadi di sini untuk penambahan kelonggaran dari pola dasar ini mudah saja. Di sini yang pertama kita tentunya akan menambahkan kelonggaran di bagian kerung lengan ya. Untuk di bagian kerung lengan di sini kita hanya perlu untuk menurunkan 1 cm saja, atau maksimal itu bisa diturunkan 2 cm kalau orangnya itu gemuk untuk memudahkan pergerakan di area lengan ya. Kemudian kalau sudah diturunkan 1 cm di bagian kerung lengan, di sini kita perlu untuk menambahkan kelonggaran ke samping di bagian garis sisi, di bagian garis dari C aksen ke B double aksen itu ya, baik di pola depan maupun pola belakang. Nah, untuk kelonggaran itu sendiri bisa dimulai dari setengah centimeter sampai maksimal itu 3 cm ya. Itu kalau kamu mau menambahkan kelonggaran yang sangat besar ya. 3 cm itu banyak sekali ya. Ya, pada umumnya dipakai itu 1 cm sampai maksimal 2 cm untuk kelonggarannya. Nah, di sini aku akan turunkan di lingkar kerung lengannya itu terlebih dahulu ya. Dari titik C aksen ini akan aku turunkan 1 cm, kemudian di sepanjang garis sisi akan aku lebarkan selebar 2 cm ya, baik untuk pola depan dan pola belakang. Nah, di sini yang perlu diingat untuk pelebaran dan juga penurunan dari kerung lengan dan juga garis sisi untuk masing-masing pola depan dan pola belakang ini nilainya harus sama ya antara pola depan dan pola belakang. Tidak bisa tuh kalau yang pola depan kita lebarkan 1 cm kemudian di bagian pola belakang kita lebarkan 2 cm.
itu tidak bisa ya, karena nanti hasil pakaian yang kita jahit itu akan sedikit tertarik ya, tidak enak dipakai gitu. Jadi nilai pelebarannya itu pastikan harus sama ya antara pola depan dan juga pola belakang. Kalau pola depan 2 cm, maka pola belakang juga harus 2 cm. Kalau di pola depan itu kelonggarannya hanya 1 cm, maka di pola belakang pun juga harus mengikuti, yaitu 1 cm. Jadi seperti itu ya, paham ya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan bentuk ulang garis lingkar kerung lengan baik yang ada di pola bagian depan maupun yang ada di pola bagian belakang seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, selanjutnya di sini kita juga perlu untuk membuat garis baru di bagian turun pinggang ya, di sini yang akan menghubungkan posisi dari titik B aksen itu ya ke bawah ya. Jadi di sini kita akan bentuk garis baru sesuai dengan kelonggaran pada pola yang sudah kita lakukan ya, seperti ini. Nah, setelah kita melakukan penurunan dari lingkar kerung lengan dan juga pelebaran di bagian garis sisi dari pola depan dan pola belakang, di sini kita perlu untuk mengukur lagi ya untuk besarnya lingkar kerung lengan yang baru setelah perubahan yang kita lakukan ke pola dasar kita ya, karena nanti yang akan kita gunakan untuk pembuatan pola lengan itu adalah kerung lengan yang baru, itu sebagai patokan ya. Dan kita juga harus perlu mengetahui berapa lingkar kerung lengan yang baru dan juga berapa lingkar kerung lengan yang lama ya. Di sini kita akan ukur ulang. Ternyata di sini ada 41,5 cm ya untuk lingkar kerung lengan yang baru. Nah, jadi setelah kita mengetahui besar lingkar kerung lengan yang baru, jangan lupa untuk dicatat ya, dan juga lingkar kerung lengan yang lama ya sebelum dilakukan perubahan, karena nanti kita perlu untuk membuat pola lengan. Kita nanti akan bahas ada 2 teknik pembuatan pola lengan ya, yang nantinya 2 teknik tersebut akan menghasilkan lengan dengan ukuran yang berbeda ya. Langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan kita di video selanjutnya.